Perkenalkan, nama saya Asfira, NIM 35120024. Perkenalkan, nama saya Taslim dengan NIM 3512009. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 35120014. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri, NIM 35120004. Dari Sejak Presiden Indonesia Menteri Joko Kesehatan Widodo bahwa mengumumkan 2 kasus pertama ibu ini virus corona dan atau putrinya COVID-19 di positif Indonesia. Secara corona. resmi, Indonesia panik corona. Sebagian masyarakat panik berlomba melindungi diri. Fenomena panik buying pun terjadi. Masyarakat membeli barang-barang tertentu, terutama kebutuhan pokok, dengan jumlah yang tidak masuk akal. Puluhan cairan antiseptik dibeli secara sekaligus. Masker hidung tiba-tiba raib dari pasaran. Saat itu mungkin kepala mereka dipenuhi bayang-bayang ngeri bagaimana organisme tak kasat mata tersebut berhasil melumpuhkan kota Wuhan di Tiongkok. Hanya dalam waktu yang relatif singkat. Mereka pun tentunya telah mendengar kabar betapa cepatnya sang virus menjangkit orang-orang di berbagai belahan bumi lain. Tidak heran jika beberapa media meletakkan kalimat-kalimat yang memancing rasa ingin tahu pembaca pada judul berita clickbait. Tidak jarang judul yang diberikan justru memuat substansi yang sedikit berbeda dengan isinya. Sayangnya, dalam situasi serangan virus yang telah ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO sebagai pandemi ini, beberapa media nampaknya masih mempertahankan budaya tersebut. Dalam pemberitaan korban COVID-19 misalnya, media cenderung menjual embel-embel gelar dan instansi korban dalam judulnya. Contohnya pada judul, pegawai Bank BNI terindikasi corona, alih-alih memperingati masyarakat yang mungkin pernah berinteraksi dengan korban. Ketakutan dan spekulasi negatif masyarakat akan instansi tersebut justru yang terjadi. Perihal substansi, nampaknya berita-berita yang disajikan oleh media massa juga cenderung bicara tentang angka dan laporan kasus dalam pemberitaan ini. Entah dipengaruhi atas psikologi sang jurnalis yang juga ketakutan, beberapa berita justru melupakan nilai cover both side-nya. Berpaduan antara judul yang heboh, isi berita yang kurang edukatif, serta minimnya budaya literasi masyarakat Indonesia berakibat pada menularnya kepanikan di tengah masyarakat. Fenomena clickbait pada berita tidak sepenuhnya salah. Terkadang butuh sedikit tekanan dalam judul untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya suatu masalah. Lagi-lagi, clickbait nampaknya juga diperlukan guna menekan sisi psikologis masyarakat Indonesia yang sangat minim literasi. Belum lagi media yang kerap mengaitkan wabah ini dengan isu politik, suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara yang saat ini sangat hangat di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, beberapa media justru memanfaatkan wabah ini untuk menggoreng isu-isu yang saling menjatuhkan atau mendiskriminasi pihak-pihak tertentu. Sadar atau tidak, stigma buruk terhadap salah satu ras manusia semakin bertambah saat media menamai COVID-19 dengan virus Wuhan atau virus Cina. Bahkan, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom sangat berhati-hati dalam memilih nama COVID-19 ini. Lalu, bagaimana media harus bertindak? Sebagai sumber informasi yang pertama, tentunya media massa tidak boleh melupakan kewajiban utamanya untuk mengedukasi masyarakat. Tidak hanya dengan memberikan data statistik korban COVID-19, edukasi yang dimaksud juga termasuk mengkomunikasikan penelitian dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Media juga berperan penting untuk membentuk persepsi dan keputusan publik tentang kesehatan. Berkaca pada kasus flu babi atau swine flu yang lebih dikenal dengan nama virus H1N1,
sebagai jurnal yang diterbitkan Eurosurveillance menjelaskan bahwa respon negatif dari para pekerja pelayanan kesehatan di Yunani pada tahun 2009 terhadap vaksinisasi H1N1 justru terjadi saat mereka mengembang informasi vaksin lewat televisi atau radio. Sedangkan respon berbeda justru terjadi saat mereka mendapat informasi terkait vaksin lewat jurnal-jurnal kesehatan atau rumah sakit. Maka media dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan masyarakat terkait COVID-19 akan mempengaruhi keputusan publik terkait peningkatan kesehatan. Optimisme publik juga harus dibangun lewat media. Informasi terkini memang harus disampaikan. Namun, mari tetap berimbang dalam pemberitaan. Misalnya, berita kenaikan jumlah pasien teridentifikasi positif dapat diimbangi dengan kabar naiknya jumlah pasien yang sembuh. Tidak hanya terkait ras, menghormati privasi pasien dalam pemberitaan nampaknya jadi cara yang dapat ditempuh guna meredam diskriminasi. Di tengah kekalutan seperti ini, identitas privasi pasien menjadi buruan kepala-kepala penasaran masyarakat. Rasanya, media tidak perlu memanfaatkan situasi sekedar untuk menaikkan rating pemberitaan namun berimbas pada kekhawatiran berlebih masyarakat. Media tidak boleh lupa untuk memposisikan diri sebagai sarana kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik. Dalam hal ini terkait COVID-19, sudah selayaknya media massa bersatu dalam keberpihakan pada kepentingan publik. Dengan kekuatan yang sedemikian besar, media mampu menjadi jembatan untuk mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berdampak positif sekaligus mengedukasi masyarakat sendiri. Sinergi maupun kolaborasi bisa menjadi kata yang tepat untuk menjawab kompleksitas permasalahan di Indonesia. Dalam kasus ini, alangkah beratnya langkah media jika tanpa dukungan pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri. Dalam kasus merebaknya ketakutan berlebih terkait COVID-19 di masyarakat, setidaknya pemerintah harus menempuh solusi jangka panjang dan jangka pendek. Masuk di solusi mengenai COVID-19. Yang pertama mengenai solusi jangka pendek. Mengenai solusi jangka pendek, sebagai pemegang informasi tertinggi, pemerintah khususnya lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo harus jadi garda terdepan dalam pemberitaan COVID-19. Pemerintah perlu memberikan informasi lewat portal resmi tersendiri. Dengan demikian, masyarakat setidaknya memiliki satu sumber informasi yang terpercaya. Selain itu, keresahan masyarakat akibat berita-berita palsu juga dapat berkurang. Dengan catatan, pemerintah juga harus terbuka dalam melakukan pemberitaan. Sedangkan terkait solusi jangka panjang, pemerintah harus membentuk kesadaran literasi media masyarakat. Misalnya dengan menyusun kurikulum literasi media. Hal ini tentunya berlaku tidak hanya ketika menghadapi wabah COVID-19, tetapi juga dalam berbagai situasi serupa. Kemajuan teknologi informasi yang pesat nampaknya belum siap disambut masyarakat Indonesia. Berbekal pengetahuan yang minim, masyarakat Indonesia cenderung mudah menerima informasi apapun yang datang padanya. Tidak hanya lewat kurikulum, kesadaran ini juga dapat dibentuk lewat kampanye kreatif melalui media sosial ke berbagai segmen masyarakat. Selain itu, seminar dan lokakarya terkait hal tersebut bisa semakin digalakkan di berbagai perguruan tinggi. Jangan ragu untuk menggandeng media massa lain agar turut bersama memperhatikan hal tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Satu hal yang pasti, di tengah kalut pandemi COVID-19, mari bersama untuk tidak memperburuk keadaan. Eli menerima informasi bulat-bulat, mengapa kita tidak menganalisa dan mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Sama halnya saat kita hendak menyampaikan informasi kepada orang lain, pastikan terlebih dahulu kebenaran dari informasi tersebut. Jadi ayo kita semua ingatkan teman, saudara, atau orang tua kita jika tahu mereka menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Mari gunakan media sosial untuk saling berbagi informasi yang mencerdaskan, bukan saling menjatuhkan. Dan ya, mari satukan kekuatan karena kita sedang menghadapi musuh kecil yang tidak tampak.